Fungsinya buat apa? Menghantarkan panas lebih baik karena permukaan CPU dan ini nggak pernah rata. Pasti tetap akan bergelombang walaupun gelombangnya tingkat atom. Apa ini? Kamu dapat servisan? Punya siapa? Apa? Nah, ini di bawah aku kasih 2 buah penyangga, yaitu tusuk sate dan kaldu. Ini dinamonya itu menggunakan dinamo yang aku beli kemarin di sekolahnya adik. Kita pola berulang yang tak terbatas. Itu kan ada relat super duper tipis yang meniru pembuluh darah jantung. Geometri itu adalah bagian dari matematika. Dan geometri itu tentang bentuk. Jadi matematika itu sebenarnya bentuk, bukan angka. Bocah 9 tahun di Jatim, Indonesia ini gemparkan dunia sains global. Siapa sangka, dari kesederhanaan Bojonegoro, Jawa Timur, lahir sebuah berlian muda yang kecerdasannya membuat banyak orang tertegun. Dava, bocah 9 tahun yang masih duduk di kelas 3 SD, mendadak viral setelah kemampuannya di bidang sains dan teknologi mencuri perhatian publik. Dengan gaya santai namun penuh keyakinan, ia mampu mengupas berbagai komponen elektronik secara rinci, mulai dari nama, fungsi, cara kerja, hingga merangkainya menjadi sebuah sistem utuh. Penjelasannya logis, runtut, dan mudah dipahami, layaknya seorang ahli berpengalaman. Itu sebenarnya bukan bintik-bintik, itu emas. Masa emas? Kak. Ini buktinya nih, warna kuning-kuning emas. Bukannya kuningan toh itu? Bukan, ini emas murni. Kuningan kan pasti tetap bakal teroksidasi, lama-lama kan berubah warna. Tapi ini udah dari ribuan, puluhan tahun yang lalu, tetap gak teroksidasi, itu masih bagus. Oh, makanya kenapa pembuat kayak profesor itu membuat apa namanya ini dari logam emas itu karena dia nggak gampang teroksidasi Sama gitu dapat menghantarkan listrik juga. Oh. Jadi kita bisa sama dia juga bisa disolder. Lah ya enggak, masih dalamnya ini isinya apa sih Isinya sebenarnya? ini sangat banyak transistor, dan transistor chip semikonduktor itu akan dihubungkan melalui wire bonding. Itu adalah kawat emas super tipis yang dilewatkan ke beberapa jalur sampai sebanyak ini. Oh, saya tahu. Ayah loh, ayah tuh sampai sekarang itu masih bingung. Cuma ini kecil gini loh, buatnya pakai apa? Super. Pakai cahaya khusus, ultraviolet bertenaga kuat. Jadi dia akan disinari, lalu itu akan melewati cetakan wafer, dan habis itu dia akan menjadi wafer silikon yang sempurna. Bukan wafer makanan, tapi wafer chip silikon. Sudah Coba terbentuk, ayah terus boleh ditumpuk nggak? berlapis-lapis. Lihat coba. Dan Telkom IT ini. Jam ya? Berarti ini dari emas kata Mas Dava. Coba kalau Makanya yang dari HP bekas juga ada emas ya. oh coba ayah tanya ya. Kalau ada yang tahu ini bener dari emas beneran apa enggak gitu loh. Tolong komen ya. Ini kalau bener dari emas kan lumayan bisa dilebur. Ya enggak Mas Dava? Iki mbok kayak opol lem apa ini? Termapasta, termapais. Fungsinya buat apa? Menghantarkan panas lebih baik karena permukaan CPU dan ini nggak pernah rata. Pasti tetap akan bergelombang walaupun gelombangnya tingkat atom, itu bisa langsung menghancurkan penghantaran panasnya. Oh, makanya dikasih itu biar bisa sempurna gitu dah. Biar bisa rata. Sama bahannya juga tidak menghantarkan listrik dan bisa menghantarkan panas dengan sangat-sangat baik. Termapet juga begitu. Tak hanya unggul di dunia elektronika, Dava juga menunjukkan pemahaman mendalam tentang fenomena alam. Ia mampu menjelaskan proses terbentuknya gunung berapi, pergerakan lempeng bumi, hingga berbagai gejala alam lainnya dengan cara yang ilmiah dan mengesankan. Kemampuan ini ia pelajari secara otodidak, didorong oleh rasa ingin tahu yang tinggi di berbagai bidang seperti fisika, kimia, biologi, hingga otomotif. Sang ayah, Andik Sujianto, mengaku bangga sekaligus menghadapi tantangan tersendiri. Dia ya melihat di berita itu ditemukan fosil
laut yang berada di puncak Gunung Everest. Dan di berita tersebut mengatakan bahwa itu bukti puncak tertinggi Everest dulunya pernah menjadi dasar lautan. Kalau menurut teorimu gimana? Itu betul. Kok bisa? Apa alasanmu? Karena gunung itu tuh bentuknya ini misalnya ada dua buah lempeng bumi ya yang saling bertabrakan dan beberapa lempeng bumi kalau miring sedikit saja ke atas maka dia akan langsung terus ke atas. Dan itu makanya di beberapa pertemuan antar lempeng kayak ini misal lempeng yang bertabrakan seperti ini pas kemungkinan besar terbentuk gunung. Berarti proses terbentuknya gunung itu seperti itu. Makanya gunung itu sebenarnya di tengahnya itu terbelah loh. Gunung tengahnya apa ya? Terbelah. Kok terbelah? Terbelah karena kan ini pasti di tengah-tengahnya ada celah kecil. Oh. Dan makanya gunung itu bisa meledak terus. Gunung berapi itu karena nyambung langsung ke bagian mantel bumi. Bagian apa? Mantel bumi, satu di bawah kelak bumi. Kelak itu cara ini. Oh. Tapi malah ke bumi itu full lava semua. Misalnya lempeng bumi ya, tiba Oh, jadi seperti itu. Jadi terbalik. Ayah kok bawa sampel daun ini, kamu mau coba menerangkan kepada ayah soal apa coba? Ini adalah potongan kecil daun dan kalau dilihat di situ itu ada pola bercabang. Oh, di sini lah kelihatan, Mas. Sini loh. Itu ada pola berulang yang tak terbatas. Itu kan ada yang sangat super duper tipis yang meniru pembuluh darah jantung. Dan dia menyalurkan nutrisi ke setiap bagian dari tanaman. Ini masuk pola ini sama dengan yang di jantung atau paru-paru? Sama, karena alam itu bersifat acak. Dan walaupun tetap ada pola berulang, tapi tidak akan pernah sama. Tidak ada pola yang sama. Kecuali satu jenis fraktal. Kecuali fraktal. Fraktal itu selalu sama. Kayak ini kan ada cabangan, di dalamnya ada pola cabangan lagi, dan dalamnya ada cabangan lagi, dan seterusnya sampai sekecil sampai batasnya. Maksudnya pola itu akan berulang terus menerus sampai tak terbatas gitu. Sampai ukuran atom. Oh, itu yang dimaksud dengan pola apa tadi, fraktal. Terus sebenarnya pola itu pola apa sih, yang bersifat apa tuh? Itu pola yang terbentuk kayak misal kita punya 3 segitiga. Kita punya segitiga dari 3 titik. Lalu di segitiga itu kita tulis angka 12 di titik A B C 1 2 3 4 5 6. Jadi di titik kita pilih titik awal di pola acak. Misal di tengah-tengahnya ini ya. Terus kita gocok dadu, dan kalau kita mendapatkan pola sekitar angka 6, berarti kita harus menggambar setengahnya dari pola yang ada angka 6 tadi. Dan kita harus ulangi proses itu ribuan kali, dan kita akan mendapatkan bentuk segitiga yang berulang. Oh, berarti sebenarnya semua yang terjadi di alam semesta ini bukan apa namanya? Bukan acak ya, tapi terstruktur sebenarnya seperti itu. Mas, ada polanya gitu dah. Dan matematika itu sebenarnya bukan angka, lah, tapi terus bentuk. Kok bisa? Karena kita menggunakan angka untuk mengukur bentuk. Kayak misal 1 mm, 2 mm itu kan hubungannya sama bentuk. Oh, tapi iya. itu juga pakai nilai matematika. Berarti matematika tuh aslinya bentuk. Dan apa sih itu namanya, pola-pola apa sih itu namanya, geometri itu adalah bagian dari matematika. Dan geometri itu tentang bentuk. Jadi matematika itu sebenarnya bentuk, bukan angka. Kok ayah baru dapat informasi ini baru sekarang sih, Mas? Aduh, sakit. Kamu sarapan? Kumat lagi. Oh iya, sudah dulu. Di balik kecerdasannya, Dava justru merasa kurang tertantang di sekolah formal dan kerap mengaku bosan karena materi yang dianggap terlalu mudah. Kondisi ini membuat keluarga berharap adanya masukan serta dukungan dari pihak yang berpengalaman dalam menangani anak berbakat istimewa. Kisah Dava pun memantik perhatian luas dari masyarakat. Banyak yang mendorong agar potensi luar biasa ini segera difasilitasi oleh institusi pendidikan atau pihak terkait agar berkembang secara optimal.
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan, sosok seperti Dava dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi inovator masa depan yang mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah global. Lebih dari sekadar kisah viral, Dava adalah simbol bahwa Indonesia memiliki banyak talenta hebat yang menunggu untuk ditemukan dan dibina. Dengan perhatian, arah yang tepat, serta dukungan berkelanjutan, bukan tidak mungkin ia akan menjadi salah satu anak bangsa yang membawa perubahan besar bagi dunia. Jangan sampai potensi luar biasa ini terlewatkan, karena setiap talenta hebat adalah aset bangsa yang layak dijaga dan dikembangkan sejak dini. Apa ini? Kamu dapat servisan. Punya siapa? Apa? Aku udah kalau Pak. Kalau aku dapat meledak. Oh, nggih. Kamu ini ngecek apa? Ini dinamo kipas yang tadi rusak. Aku tes fuse-nya, ternyata fuse-nya yang putus. Mana? Ini kan fuse-nya nyambung sama ini. Ini putus. Tapi Seharusnya nyambung berarti. harusnya itu kayak gini. Harusnya itu kalau nyambung itu harusnya ada warna tulisannya kayak gini. Jadi ini ke blue ini nyambung juga ke input. Kalau Dan coba itu, ke speed 1. speed 1 itu warna kuning. Kuning. Nyambung. 2, Nyambung. 3. Oh iya, ternyata fuse-nya teman-teman kok bisa dia. Kalau mau awet ya ganti fuse. Langsung aja lo gak pakai Nanti fuse. cepet kebakar lilitannya kalau kepanasan. Ini dinamonya AC apa DC? Sebenarnya. AC 220 volt, 650 watt. Berapa? AC 220 volt, 650 watt. Tapi kalau kamu kasih DC kok bisa ya? Mau bolak-balik karena ini dinamo AC dan dia cukup kuat dengan arus DC karena wattnya gede. Ini aja di kecepatan lambat sudah 0,64 ampere di tegangan 20 volt. Tapi nek ini kutubnya dibalik, dia putarannya berbalik nggak? Enggak. Kenapa? Karena medan magnet di rumahnya ini juga ikutan berubah karena ini bukan motor DC sebenarnya, ini AC. Jadi ini misal ini kutub utara, ini kutub selatan ya, sisi satunya. Ini utara, ini selatan. Terus nanti dia itu saat kita balik, nanti ini ikutan jadi selatan, ini jadi utara. Terus ini medan magnet di rotor juga berbalik dan itu menghasilkan gaya yang sama di arah apapun. Oh, tapi nek motor DC kok nek dibalik kutubnya kok putarannya berbalik ya? Karena ini itu medan permanen, medan magnet permanen. Oh, nek sing iki, ini enggak? Enggak, ini itu pakai medan magnet yang bolak-balik, pakai kumpalan. Kamu membuat apa Mas Dava? Hah? Ini bukan mesin muter-muter, tapi ini itu adalah alat untuk nyapu otomatis. Jadi kita tinggal dorong, nanti dia nyangkut di sini terus motor masuk sendiri. Coba piye nek nyala? Mana coba? Oh iya. Iya mlebu tenan. Berhasil San. Iya, ini di bawah aku kasih 2 buah penyangga, yaitu tusuk sate dan kardus. Di sini ada tusuk sate panjang. Ini fungsinya untuk penyangga ini biar gak terlalu bengkok-bengkok banget. Ini normal. Hebat kamu. Kreatif tenan nih. Iya. Ini dinamonya itu menggunakan dinamo yang aku beli kemarin di sekolahnya adekku. Mas Dava, Apa? kemarin kan kita membahas soal nuklir terus sama reaksinya. Terus ada di selain dari sembunyinya kekuatan yang begitu besar dari nuklir tersebut atau bahan bakunya uranium tersebut itu, di sisi lain juga menyimpan banyak bahaya dari uranium tersebut, terus radiasi, ya tahu. Ayah tuh punya pertanyaan gitu loh, kenapa sih radiasi itu kok bisa berbahaya dan merusak kesehatan manusia itu, kenapa? Kamu tahu nggak?
Itu karena bentar. Itu terjadi karena dalam tubuh itu ada banyak sekali DNA dan radiasi nuklir menghancurkan DNA tersebut. Maksudnya Jadi dihancurkan gimana? Dihancurkan, dipatahin, dihilangkan. Terus? Jadi acak. Terus tubuh bingung gimana caranya bikin sel baru dan pada akhirnya mati. Oh, Kayak orang jadi huluk itu nah, mutasi. oh sebentar. Oh, film Hulk itu dah. Hulk itu apa yang manusia hijau itu dah. Kena radiasi nuklir itu. Oh, sebentar. Berarti sebenarnya radiasi itu kan karena bentuknya itu atom ya, ya dah. Jadi dia itu merusak atau mengganggu sel DNA kita gitu. Bukan cuma mengganggu, merusak 100%, nggak bisa lagi dibilangin. Oh, jadi ibaratnya dari struktur terkecil manusia itu sudah dirusak ya makanya. Sama kayak itu kisah Demon Call. Apa itu? Ada 2 ilmuwan yang mati karena yang meninggal karena salah menangani Demon Call. Itu adalah inti plutonium Hah? yang dulu mau dipakai buat nuklir tapi gak jadi. Oh gitu. Emang itu kamu tahu nggak sih kisahnya seperti apa? Jadi ada ilmuwan terpintar di dunia yang mencoba mencongkel tutupnya itu nggak boleh sampai rapat menggunakan obeng. Terus obengnya terpeleset, terus langsung ketutup rapat menghasilkan sinar biru dan dia mulutnya terasa panas. Sinar biru itu sinar apa? Kamu bilang itu dulu? Apa? Gamma atau apa itu? Atau bukan sih? Itu sinar radiasi.